Baik, kita berdoa aja ya. Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena kemurahan dan karena pemeliharaan Tuhan. Kami juga secara khusus mau berdoa bagi Ukraina yang sedang berada di bawah tekanan peperangan. Kami juga berdoa bagi banyak daerah-daerah di luar negeri yang sedang tertekan dengan Omikron. Dan kami juga berdoa bagi banyak umat Tuhan yang mungkin hidupnya menghadapi banyak tantangan. Kami juga berdoa bagi banyak jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang berliburan, dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi mereka, memelihara mereka keluar masuk, dipelihara dan diberikan ketenangan dan keamanan. Tuhan, saat ini kami kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati kami, supaya kami mengerti makna daripada bagaimana mengatasi kemarahan yang bisa terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan teruskan dengan Yakobus ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus pasal yang pertama ya, kita akan melihat dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 ya. Nah, di dalam ayat yang ke-19 sampai 20 di situ dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Ya, jadi kita melihat di sini Rasul Paulus menggunakan istilah cepat dan istilah lambat, ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, kalau kita melihat di sini, intinya sebenarnya adalah kita harus lambat untuk marah, yaitu adalah inti daripada apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini. Ya, kita mengetahui marah merupakan reaksi daripada seseorang yang menunjukkan emosi mereka. Memang ada orang yang marah dengan sangat tidak terkontrol, tetapi juga ada orang yang mungkin marah dengan cara yang sangat tenang. Ya, saya ingat dulu waktu masih di Indonesia ada seorang dosen dari Amerika, dia memberikan tugas dan murid-muridnya hampir semua tidak melakukan dengan baik, lalu dia sambil tertawa dia mengkritik kami, dan kami sangka dia lagi tertawa, kita tertawa, lalu dia bilang saya lagi marah katanya, tapi kita tidak tahu kalau dia sedang marah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang bisa marah dengan sangat tidak terkontrol, tetapi juga ada orang yang walaupun dia sedang marah, dia tetap boleh dengan hati yang tenang untuk menyampaikannya. Ya, nah kita mungkin berpikir ya, kalau seandainya suatu hari ya dunia tidak dilanda oleh kemarahan, ya, apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ataupun di dalam keluarga kita, ya. Kita tidak akan melihat ada orang yang merasa kesal, merasa marah, ya, merasa frustrasi, tidak ada yang merasakan kepahitan di dalam hati mereka, tidak ada kata-kata atau sikap yang kasar yang kita lihat yang menunjukkan bahwa mereka tidak senang, ya. Nah, jika hal-hal yang demikian tidak ada, ya, dihilangkan, ya, kita akan menikmati suatu kehidupan yang sungguh-sungguh tenang, indah, ya. Tapi
sebenarnya hal itu mungkin hanya akan kita alami apabila kita kembali ke dunia kekal, yaitu di dalam rumah Bapa di surga nanti, ya kita akan menyaksikan ketenangan, kedamaian tanpa adanya kemarahan, ya. Nah, tetapi selama kita masih berada di dalam dunia ini, kelihatannya kita sangat sulit untuk menghindari kemarahan itu, ya. Nah, kita mungkin lebih tidak dapat mengontrol diri kita pada waktu marah daripada kita pada waktu marah kita dapat sungguh-sungguh menyalurkan rasa marah kita dengan cara yang benar. Nah, apa yang Yakobus lakukan dalam buku ini, yang dia ingin ajarkan kepada kita, dia menunjukkan bahwa sebenarnya kemarahan itu adalah sesuatu yang bukan hanya sifat kita, bukan hanya reaksi kita, bukan hanya suatu wujud perasaan yang ada di dalam hati kita, tetapi dia menunjukkan bahwa sebenarnya kemarahan itu mempunyai hubungan dengan sikap keegoisan seseorang atau sikap kesombongan seseorang. Ya, dia katakan ada seorang penulis buku waktu dia menafsirkan akan Yakobus ini, dia menulis demikian. Dia mengatakan kalau kita membaca Yakobus dengan baik-baik, kita menemukan Yakobus di sini menunjukkan bahwa keegoisan ditambah dengan penderitaan adalah kemarahan, katanya, ya. Jadi pada waktu seseorang merasa sombong atau merasa egois di dalam hatinya, penderitaan itu akan menghasilkan kemarahan di dalam hidupnya. Jadi pada waktu penderitaan datang kepada orang yang rendah hati, yang kita akan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, kita akan menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, karena itu akan melatih kita, akan memurnikan iman kita, akan menolong kita lebih bertumbuh di dalam kerohanian kita, akan juga mengeksplor tentang kualitas iman kita. Ya, jadi Yakobus mengatakan kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan pada waktu penderitaan, pada waktu pencobaan, pada waktu hal yang tidak kita sukai menimpa hidup kita. Ya, akan tetapi bagi orang yang sombong, katanya, bagi orang yang egois, katanya, dia tidak dapat menganggapnya sebagai kebahagiaan, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang menjengkelkan, katanya. Ya, nah, dia menggunakan satu contoh, yaitu cesium, ya. Ya, kita tahu cesium kalau ditaruh di atas meja dia hanya seperti, ya, sepotong logam yang tidak berbahaya bagi manusia, ya. Tetapi kalau seandainya kita menuangkan air ke atasnya misalnya, ya, maka mungkin kita akan terluka atau itu akan menyebabkan suatu reaksi yang sangat tidak baik, ya. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa keegoisan kita itu sebenarnya seperti cesium itu, katanya, ya. Jadi air penderitaan, ya, itu sebenarnya sesuatu yang bisa baik, bisa tidak baik, katanya. Yaitu adalah sesuatu yang sangat netral, ya, tidak sama sekali jahat di dalam hidup kita. Ada orang justru melalui penderitaan dia akan dikuatkan, dia akan semakin dikokohkan. Ya, jadi penderitaan tidak selamanya tidak baik seperti air, tetapi pada waktu air itu dituangkan ke atas cesium, maka itu akan menyebabkan ledakan. Ya, nah itu juga keegoisan manusia, kesombongan manusia pada waktu
disentuh dengan penderitaan, maka akan terjadi eksplosif, ya, terjadi suatu amukan kekerasan. Ya, mungkin kadang-kadang tidak terlihat, ya. Kadang-kadang ada orang yang memendam kebencian di dalam hatinya, atau juga mungkin ada orang yang meluapkannya, menyatakannya dengan sangat jelas, ya, sehingga semua orang harus tahu bahwa dia marah, katanya, ya. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang salah mengerti, ya, disangkanya dia marah karena adanya penderitaan, ya. Kadang-kadang orang menyangka bahwa dia marah karena diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, karena orang lain melakukan dengan tidak adil terhadap dia, karena penderitaan-penderitaan yang dia hadapi sehingga dia menjadi marah, katanya. Sebenarnya bukan, ya. Sebenarnya bukan, karena apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita itu tidak akan menyebabkan kita marah kalau seandainya hati kita terfokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati. Tetapi kalau ada kesombongan dan keegoisan, maka hati kita akan meresponi dengan luapan, ya. Nah, seorang penulis lain dia mengatakan penulis Yakobus itu seperti tulisan Yakobus ini seperti sebuah sandwich, ya. Jadi sandwich itu di atasnya itu bagian depannya itu introduksi tentang penderitaan. Di tengah-tengah itu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah-masalah pribadi, termasuk kesombongan, termasuk keegoisan, dan kemudian diakhiri dengan istilah-istilah penderitaan lagi. Jadi ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 sebenarnya adalah suatu introduksi yang sangat baik bagi kita untuk melihat tentang bagaimana kita dapat hidup bebas daripada rasa marah, ya. Jadi gejala keegoisan dan kemarahan, keegoisan itu sebenarnya merupakan inti yang sangat penting yang harus kita selesaikan, ya, kalau kita tidak ingin marah di dalam hidup kita. Jadi kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-19 tadi, Rasul Paulus dan mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini," ya. Jadi Yakobus ingin memperhatikan semua yang dia tulis, dia ingin kita mengetahuinya, ya, terutama tentang emosi yang bisa saja meluap dan emosi yang ditopangi oleh kesombongan dan keegoisan yang ada di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kita tetap bisa mengontrol diri kita. Itulah sebabnya Yakobus di sini mengatakan setiap orang hendaklah, ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ada orang menganggap dia tidak dapat mengontrol kemarahannya, ya. Dia kapan aja mau meluap itu meluap. Tetapi kalau kita membaca di sini, sebenarnya kita dapat mengontrol diri kita. Yang kadang-kadang tidak dapat kita kontrol itu adalah kalau kita selalu mementingkan diri sendiri atau merasa diri lebih baik daripada orang lain, ya. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat tidak baik, ya. Kalau kita seorang yang egois atau seorang yang sombong, maka kita sulit untuk cepat mendengar, ya. Kita juga sulit untuk lambat berbicara, ya. Karena kalau kita begitu dikuasai oleh kepentingan diri kita sendiri, maka mengatakan sesuatu itu menjadi lebih penting daripada mendengarkan kata-kata daripada orang lain, ya. Kalau kita menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain, maka kita sulit untuk mendengarkan orang lain, ya. Jadi untuk cepat mendengar itu merupakan suatu
tantangan yang luar biasa bagi seorang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, ya. Nah, kecuali di dalam percakapan kita berpusat kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, atau berpusat kepada dirinya sendiri, ya kadang-kadang kita melihat kita bercakap-cakap dengan seseorang, ya kita baru saja mulai mengungkapkan sesuatu yang kita ingin sharingkan, dia langsung memutar akan topik itu, lalu menggait kita untuk membicarakan hal-hal yang dia ingin bicarakan, ya. Nah, itulah situasi yang kadang-kadang kita hadapi bagi orang-orang yang terlalu berpusat kepada diri sendiri, ya. Jadi seorang yang berpusat kepada diri sendiri, ada seorang menganalisa demikian, dia mengatakan bahwa orang lain harus mencintai apa yang dia cintai, ya. Orang lain harus menghormati dia dan mendengarkan dia, ya. Nah, kalau kita mengendarikan mobil, misalnya ada orang yang memotong di depan kita, kita kadang-kadang merasa marah, ya. Mengapa marah? Karena kita menganggap itu jalan kita, ya. Karena kita menganggap kita itu yang berhak untuk jalan terus, tiba-tiba dipotong, ya. Jadi kita menjadi marah sebenarnya bukan karena orang memotong kita, tetapi karena salah konsep, ya. Seorang yang terlalu mementingkan diri sendiri menganggap semuanya adalah milik dia, ya, termasuk jalan yang ada di depan dia, ya. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang, ya, yang sudah biasa. Saya pernah satu kali pergi ke satu rumah jemaat, lalu parkir di tepi jalan, ya. Lalu orang itu datang, dia mengusir saya, katanya itu tempat parkirnya dia, padahal itu tempat umum, ya. Jadi dia menganggap itu milik dia, gitu, ya. Jadi itulah kadang-kadang orang yang terlalu berpusat kepada diri sendiri, dia akan menganggap segala sesuatu adalah kepunyaan dia dan orang lain tidak boleh mengganggu. Kalau orang lain mengganggu, itu sebenarnya adalah menyentuh egonya, ya, yang mengakibatkan dia marah. Jadi kemarahan itu sebenarnya adalah bersumber pada kesombongan, bukan bersumber pada orang lain, ya. Orang lain boleh melakukan apa saja terhadap kita. Situasi boleh terjadi apa saja di dalam hidup kita, ya. Pengalaman pahit boleh terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita rendah hati menganggap bahwa segala adalah anugerah Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ya kita tidak akan marah, ya. Kita tidak akan marah. Tetapi kalau seandainya kita mempunyai ego di dalam hidup kita, mementingkan diri sendiri, maka kita tidak ingin orang lain menyentuh apapun yang milik kita, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat orang marah karena dia merasa dia harus memiliki kedamaian dan ketenangan di rumah karena dia sudah lelah, misalnya, ya. Atau pasangan hidupnya harus menghormati dia, yang memperlakukan dia seperti seorang raja atau bagaimana, ya. Kalau tidak dilakukan sedemikian, dia akan meledak marahnya, ya. Atau dia merasa dia yang benar selalu, ya. Jadi dia harus didengarkan, ya. Kalau tidak didengarkan, dia akan menjadi marah, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, kita sebagai orang Kristen satu-satunya yang dapat mengatasi akan masalah kesombongan ini adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus menyelesaikan masalah ego kita, dan juga kita harus selalu dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, ya. Nah, kembali kita melihat tiga hal ini, ya. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, saya akan memulai dengan yang ketiga karena ini merupakan inti sebenarnya di dalam pembahasan Yakobus ini, yaitu kita harus lambat untuk marah, ya. Jadi pada dasarnya kita ingin belajar bagaimana supaya kita dapat
tidak marah di dalam hidup kita, karena kita tahu kadang-kadang marah juga akan mendatangkan hal-hal yang kita sendiri tidak inginkan, ya. Nah, pertama-tama kita akan melihat apa artinya marah, ya, apa artinya kemarahan, ya. Nah, definisi daripada kemarahan, ada orang menulis demikian. Dia mengatakan kemarahan adalah penilaian dan reaksi terhadap kejahatan, atau melihat dan mengalami sesuatu yang tampaknya buruk sehingga jiwa kita menilai hal itu dan bereaksi terhadapnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kemarahan, katanya. Tapi seperti yang tadi kita katakan, bahwa ini hanya suatu analisa yang umum. Sebenarnya yang lebih sungguh-sungguh adalah sesuatu yang berhubungan dengan ego kita, ya. Nah, apapun yang kita alami baik dan buruk, ya, Yakobus mengatakan kita dapat menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, ya. Jadi tidak selamanya akan menggerogoti jiwa kita sehingga kita harus bereaksi dengan kemarahan. Nah, ada orang di sini dikatakan kita harus marah, ya. Ada orang bertanya apakah Tuhan boleh marah, gitu, ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita juga sering membaca bahwa Tuhan bermurka, ya, murka Tuhan. Apakah murka Tuhan itu sama dengan kemarahan manusia, ya. Nah, kalau kita membaca dengan baik, ya, saya sempat mencoba untuk melihat baik di dalam konteks ayat-ayat yang berbicara tentang murka Tuhan ataupun arti daripada murka Tuhan. Sebenarnya kita lebih menggunakan antropomorfik, ya. Jadi cara manusia untuk menggambarkan Allah, seolah-olah Allah itu sedang murka, sedang marah, ya. Sebenarnya kalau kita melihat istilah murka Allah, itu arti yang sebenarnya tidak sama dengan sikap manusia yang marah dengan membawa sesuatu akibat yang buruk di dalam hidup manusia. Murka Allah itu sebenarnya mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah penghakiman Allah, ya. Yang kedua adalah disiplin Allah. Jadi kalau kita melihat seolah-olah Allah itu murka, ya, sebenarnya dia sedang menghakimi orang yang bersalah dan dia sedang mendisiplinkan anak-anaknya, ya. Nah, seperti orang tua yang menghukum anak atau mendisiplinkan anak, atau seperti seorang guru atau seperti seorang hakim yang memutuskan vonis, ya, terhadap orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan. Jadi murka Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang menghakimi, ya, sesuatu yang mendisiplinkan manusia, ya. Walaupun dalam mempraktekannya manusia bisa melakukan dengan motivasi seperti Allah, ya, yaitu menghakimi dengan adil ataupun mendisiplinkan dengan baik, tetapi manusia masih kadang-kadang tetap dipengaruhi oleh emosi yang mungkin tidak terkontrol, ya. Tetapi Allah di dalam murkanya, dia adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang benar. Di dalam dia menghakimi dan mendisiplinkan manusia, dia akan melakukannya dengan hikmatnya yang sempurna, kekudusannya yang sempurna, dan tidak ada kesalahan, tidak ada dosa di dalamnya, ya. Nah, kalau kita melihat murka Allah, ya, kembali saya tadi katakan, saya coba melihat beberapa ayat, ya. Kalau kita melihat misalnya, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-78, kita melihat di situ dicatat bahwa orang-orang Israel karena mereka tidak taat kepada Allah, maka mereka dihukum
oleh Allah ya. Juga kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang pertama ya, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-46, di sana juga dicatat tentang ketidakpercayaan orang Israel karena mereka menggerutu, bersungut-sungut di hadapan Allah ya, sehingga sebagai akibatnya Tuhan menghukum mereka ya, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan di dalam ayat yang ke-34 sampai 35 dikatakan ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Jadi di sini dikatakan murka, ya sebenarnya itu adalah hukuman, ya penghakiman Allah karena orang Israel mereka menggerutu karena mereka tidak percaya ya, karena mereka mencobai Allah sehingga Allah menghukum mereka, mengambil apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ya, ini adalah hak Allah. Allah berkuasa mutlak untuk melakukannya ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 dikatakan, "Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kulakukan mereka, kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan." Jadi kita melihat di sini juga mencatat tentang hukuman daripada Allah ya. Dalam Sefania pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan ke-15 kita juga melihat di sini dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Jadi kita tahu hari Tuhan yang hebat itu adalah hari penghakiman daripada Tuhan ya, dikatakan di sini sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengarlah, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Nah, pahlawan adalah orang yang paling tahan menghadapi tantangan, kesulitan ya. Pahlawan adalah orang yang tidak akan menangis ya. Tetapi di sini dikatakan karena begitu hukuman Tuhan itu menakutkan, pahlawan pun akan menangis katanya. Ya, hari kegemasan hari itu hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Jadi ini semua menggambarkan tentang murka Allah, tetapi sebenarnya sedang berbicara tentang penghakiman daripada Allah kepada orang-orang yang tidak mau taat dan yang tidak mau percaya kepadanya ya. Kalau kita melihat Yohanes 3 ayat yang ke-36 di sini juga dikatakan barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atas dirinya. Jadi hukuman Allah atas dosa itu akan tetap pada orang-orang yang tidak percaya kepada anak Allah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada anak Allah, hukuman itu tetap Allah jalankan. Murka Allah tetap Allah nyatakan. Tetapi bukan kepada diri orang yang sudah diselamatkan, tetapi digantikan ke atas diri Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan bermurka kepada Tuhan Yesus karena di atas dirinya menanggung segala kesalahan kita. Jadi itulah sebabnya dikatakan kalau kita percaya, kita tidak perlu menghadapi akan murka daripada Allah. Dan kemudian dikatakan dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi dari sini kita juga melihat bahwa murka Allah dijelaskan sebagai suatu pembalasan
sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan kepada manusia. Nah, Allah murka ya, tetapi kita tidak boleh seperti Allah karena Allah murka, Dia adalah Allah yang kudus dan Dia mempunyai otoritas penuh untuk menghakimi manusia yang bersalah. Sedangkan kita tidak ya. Juga Allah mempunyai otoritas penuh untuk mendisiplinkan anak-anaknya ya, kita tidak. Jadi kita dikatakan jangan cepat marah, dikatakan kita harus lambat untuk marah. Mengapa kita harus lambat untuk marah? Di dalam ayat yang ke-20 mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi dikatakan dengan sangat jelas di sini bahwa kalau seandainya kita marah, kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, itu berarti sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita jauhi. Segala sesuatu yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah itu adalah dosa, ya, itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Jadi daripada menjadi alat untuk dipakai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Allah, maka kita lebih baik menghindarinya. Kita kembali kepada Tuhan, ya, minta kekuatan Tuhan supaya kita tidak dikuasai oleh perasaan marah, ya. Jadi kita ada saya membaca satu artikel, dia mengatakan pada waktu ada perasaan marah di dalam hati kita, kita mungkin perlu memikirkan beberapa hal, ya, beberapa hal yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, mungkin pertama, apakah saya sedang melakukan sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri, ya? Adakah saya tidak toleransi dengan orang lain, ya? Adakah saya keras kepala? Apakah saya menganggap diri saya yang harus difokuskan, ya, baik di dalam pembicaraan, baik di dalam kehidupan, ya? Apakah saya begitu menuntut orang lain untuk berfokus kepada diri saya sehingga saya melalaikan orang lain, ya. Jadi kembali kita melihat di sini, ya, kemarahan itu bisa terjadi karena kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri, ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Tuhan, tujuan murkanya itu adalah untuk menunjukkan kebenaran supaya manusia itu kembali kepada kebenaran, ya. Nah, kalau kita bisa melakukan hal yang demikian, ya mungkin kita boleh menolong orang untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sangat tidak sempurna, ya, kita sangat tidak sama dengan Allah. Nah, ada seorang penulis lain, dia mengatakan, kadang-kadang kita marah karena kita melihat adanya suatu ketidakadilan, katanya. Karena kita melihat adanya suatu kesalahan. Nah, hati kita menjadi marah, katanya. Nah, lalu dia bertanya, apakah kita pernah memperbaiki suatu situasi dengan yang buruk itu dengan kemarahan, katanya, ya. Nah, saya rasa ini pertanyaan yang patut kita pikirkan, ya. Apakah kita pernah memperbaiki suatu situasi yang buruk itu dengan cara marah, katanya, ya.
Sebenarnya tidak, ya, sebenarnya tidak, karena kemarahan itu hanya akan mendatangkan, menyebabkan dan membuat situasi itu menjadi lebih buruk, ya, menjadi lebih buruk. Jadi di satu sisi ya kita mungkin ingin menunjukkan keadilan, ya, padahal semakin marah konsekuensinya adalah kita semakin jauh daripada keadilan karena kita lebih gampang berpusat kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, di lain sisi, kalau kita melakukan pembalasan terhadap seorang yang melakukan kejahatan, ya, nah itu mungkin ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, pertama Tuhan mengatakan pembalasan adalah hak dia, kita tidak boleh melakukannya. Kita sudah membahas hal ini di dalam kitab Roma sebelumnya. Dan yang kedua, kalaupun Tuhan mengizinkan kita melakukan pembalasan, ya kita tidak perlu dengan marah, ya. Nah, kita tidak perlu dengan marah, tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau seseorang melakukan kejahatan, ya, nah konsekuensi yang sepatutnya dia terima, ya tidak semata-mata apa yang dapat kita lakukan terhadap mereka, melainkan neraka yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi kembali kita tidak mungkin dapat menerapkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Hanya Tuhan yang dapat menerapkan keadilan, ya, memberikan kepada orang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, ya. Nah, itulah sebabnya seperti yang saya tadi katakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita membalas, ya. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, ya. Waktu di dalam Roma kita sudah membahas banyak tentang hal ini. Jadi pada singkatnya ya kita tidak akan menuntut balasan kalau orang melakukan jahat atau melakukan tidak adil di dalam hidup kita. Nah, kita hanya datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak di dalam keadilannya. Nah, itu yang akan membuat kita memiliki kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, kalau kita melihat di sini, walaupun Rasul Paulus mengatakan kita harus lambat untuk marah, ya, tetapi kita melihat bahwa kemarahan itu sebenarnya adalah suatu masalah universal, ya, suatu masalah yang dihadapi oleh semua orang. Ya, semua orang akan berhadapan. Ya, kalau saudara mempunyai kesulitan untuk mengatasi kemarahan saat ini, ataupun saudara berhadapan dengan orang yang mempunyai kesulitan untuk mengatasi masalah kemarahan, saudara kita jangan menganggap kita sendiri yang punya problem itu. Sebenarnya itu adalah problem universal, tapi Tuhan tidak ingin kita meneruskannya, ya. Nah, kalau kita kembali melihat kitab Yakobus, ya, Yakobus menuliskan semua jenis masalah yang dihadapi oleh pembacanya, ya. Dia berbicara tentang bagaimana mereka terlibat di dalam perkelahian, di dalam pertengkaran, membual, memfitnah satu dengan yang lain, gosip, kritikan-kritikan yang tidak adil, atau menunjukkan pilih kasih terhadap orang-orang yang kaya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat Rasul Paulus Yakobus dia menuliskan tentang keadaan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita yang harus kita bereskan, ya. Jadi kita membaca Yakobus itu akan sangat menolong kita. Dan hari ini secara khusus kita melihat masalah
yang sangat mengganggu kita, ya, masalah yang sangat mengganggu kita, yaitu kemarahan. Mengapa begitu? Karena sebab atau konsekuensi yang didatangkan oleh kemarahan itu sangat besar di dalam hidup kita, ya. Nah, itu akan menghancurkan pernikahan, itu akan menghancurkan keintiman kita dengan Tuhan, itu akan membuat doa-doa dan pembacaan Alkitab kita menjadi kering dan membosankan dan tidak efektif, ya, kalau kita dikuasai oleh perasaan marah, ya. Itu akan menghancurkan persahabatan kita dengan teman-teman kita, itu akan mengganggu, ya, fungsi dan misi umat percaya, dan juga itu akan menyebabkan pelayanan yang tadinya berbuah menjadi suatu pelayanan yang mati dan menghancurkan teamwork yang ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi kita melihat kemarahan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh mendatangkan banyak konsekuensi-konsekuensi yang sangat besar, yang sangat sulit ditangani oleh manusia. Ya, nah, kita juga melihat kemarahan mungkin merupakan sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, ya. Seorang mengatakan ada orang yang mungkin beberapa kali seminggu dia akan marah, ya. Ada orang yang bahkan setiap minggu marah, ya. Bahkan ada orang yang dalam satu hari marah beberapa kali katanya. Jadi setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda, tetapi marah itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu hidup manusia, sesuatu yang bersifat universal. Dan ironinya, ya, jadi orang yang marah dia tidak biasa meminta orang lain mendoakan dia, katanya, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kelompok kecil atau pokok doa, kita jarang mendengar orang meminta kita mendoakan dia karena dia suka marah, gitu. Jadi kadang-kadang kita juga melihat orang yang suka marah, mungkin dia tidak suka juga membaca buku atau mempelajari firman Tuhan, bagaimana supaya dia dapat mengatasi, ya, kemarahan yang ada di dalam hatinya, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat setelah adanya ledakan kemarahan yang buruk, ya, mereka merasa agak tidak baik, ya, tidak senang. Lalu mereka mulai mungkin lari kepada hal-hal yang tidak baik, malah, ya, akan semakin merusak, ya, sehingga mereka diperbudak mungkin oleh alkohol, oleh hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi kadang-kadang orang lebih gampang men-sharingkan problem hidup yang mereka hadapi di dalam hidup mereka daripada problem kemarahan, karena seolah-olah mereka tidak ingin menghadapinya atau mencoba melarikan diri daripada menyelesaikan masalah kemarahan itu. Jadi kemarahan itu adalah sesuatu yang sangat sulit, ya. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus membuangnya jauh-jauh, ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ini, ya. Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32, di sini Rasul Paulus berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Lalu ayat yang ke-31 itu sangat penting, dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita melihat di sini adanya kontradiksi antara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dengan mengasihi, ya, dengan kasih karunia Tuhan, dengan pengampunan, ya, dengan pengampunan yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Jadi kita perlu untuk menghadapinya. Tetapi sayangnya, ya seperti yang saya katakan tadi, orang yang sedang marah biasanya dia tidak ingin menghadapi masalah kemarahannya. Ya, dia tidak ingin mengakui bahkan ya kalau dia sedang marah. Ya, kadang-kadang kita mendengar orang berkata, saya tidak marah katanya, saya hanya frustrasi katanya. Ya, atau dia mengatakan saya tidak marah, saya hanya terluka katanya. Ya, menggantikan istilah-istilah lain ya. Tapi Paulus menyatakan bahwa baik kita terluka atau frustrasi dengan tingkah laku seseorang, itu dikabarkan di dalam ayat yang ke 31 tadi, itu adalah suatu wujud daripada kemarahan seseorang. Ya, walaupun dia tidak mau mengungkapkannya, tetapi dalam hatinya ada kepahitan, dalam hatinya ada kegeraman, ya, ada kemarahan yang harus mereka buang. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya kita hadapi, apapun nama yang kita sebutkan ataupun istilah yang kita pakai, ya kita tetap harus menyingkirkannya, ya membuangnya jauh-jauh. Ya, mengapa? Karena itu adalah sesuatu yang tadi dikatakan tidak menghasilkan kebenaran Allah. Ya, jadi itu adalah sesuatu dosa. Ya, jadi kita walaupun disakiti, tetapi Allah tidak ingin penderitaan yang didatangkan oleh orang lain menggerogoti hati kita. Perhatikan ya, perbuatan seseorang mungkin bisa dilakukan hanya kepada jasmaniah kita. Orang melakukan sesuatu untuk mencelakakan kita, itu hanya bisa mengena pada jasmaniah kita. Tetapi kalau kita memberikan respon secara negatif dengan marah, berarti kita mengizinkan perbuatan seseorang bukan hanya mengganggu jasmaniah kita, tetapi juga mengganggu hati kita. Nah, Allah tidak ingin kita diganggu sampai ke hati kita. Nah, orang yang rendah hati, orang yang berserah kepada Tuhan, ya, orang yang percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya Tuhan yang berkuasa mutlak. Manusia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap hidup saya, ya apapun yang dia alami di dalam hidupnya itu tidak dapat mengganggu, tidak dapat menggerogoti hatinya. Ya, itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita memiliki damai sejahtera, hati kita tetap damai. Sama seperti Tuhan Yesus berada di tengah-tengah gelombang yang begitu menakutkan, dia tetap boleh tidur dengan tenang. Ya, jadi saudara sekalian, di tengah-tengah situasi badai yang bagaimanapun juga, kita tetap boleh seperti Tuhan Yesus, boleh memiliki damai yang sejati. Apapun yang dilakukan terhadap tubuh kita, situasi yang bagaimanapun yang menimpa fisik kita, itu hanya akan terbatas kepada fisik saja, tidak akan menyentuh ke dalam jiwa raga kita, jiwa kita, ya, karena jiwa kita diprotek oleh kemurahan, oleh pengampunan, oleh kasih Allah.
Nah, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi dua hal yang saling berkontradiksi, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan dengan pengampunan, kasih mesra, itu adalah dua hal yang saling berkontradiksi dan tidak akan bereksis bersama-sama. Apabila di dalam hati kita memiliki kasih, kita menerima pengampunan, menikmati pengampunan dari Tuhan, maka kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan sebagainya itu tidak akan dapat mengontrol hati kita. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kita dikatakan di sini harus membuang, ya, harus membuang segala kepahitan ini. Ya, kita buang, kita singkirkan, ya saudara sekalian. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena itu tidak mengerjakan kebenaran Allah. Nah, ada orang berkata, sebenarnya kemarahan itu bukan dosa, ya. Ya, apalagi kita memakai ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Paulus berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, di sini seolah-olah kita boleh marah, tetapi di dalam kemarahan kita tidak boleh berbuat dosa. Ya, nah memang setiap orang pada waktu egonya ya disentuh oleh orang lain, ya dia akan bereaksi, ya dia akan mempunyai emosi. Tetapi sebenarnya di sini yang dimaksudkan adalah pada waktu emosi kita mencoba menguasai kita, ya kita sebenarnya harus kembali menguasai emosi kita. Jangan membiarkan emosi kita begitu menguasai kita. Dan seorang penulis mengatakan, ketika Anda membiarkan emosimu menguasai diri Anda, itu akan mengeluarkan yang terburuk dalam diri Anda. Ya, jadi ketika Anda membiarkan emosi atau kemarahan menguasai diri Anda, itu akan mengeluarkan hal-hal yang terburuk di dalam diri Anda. Jadi itu adalah satu peringatan yang sangat penting. Jadi yang dimaksudkan janganlah kamu berbuat dosa adalah janganlah sampai emosi yang bereaksi itu tidak dikontrol. Nah, kalau emosi yang bereaksi terhadap situasi ataupun terhadap perbuatan orang lain itu tidak terkontrol di dalam hati kita, maka yang timbul adalah seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-31 ini, yaitu kepahitan, kegeraman, ya, pertikaian, dan sebagainya. Dan itu yang nantinya akan menimbulkan kejahatan, menimbulkan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan, ya. Bahkan kita sendiri tidak inginkan, tetapi itu yang akan menggerogoti hati kita, itu yang akan menguasai pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi kita bertindak dan bertingkah laku dengan salah dan dengan tidak menyenangkan Tuhan, ya. Jadi ya, kita melihat di sini yang Paulus maksudkan, jangan sampai berbuat dosa, sebenarnya jangan sampai kemarahan itu, emosi kita itu menguasai kita sehingga berubah menjadi suatu sikap hati yang tidak baik, yang akan menjerumuskan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus melihat kemarahan itu dengan sangat serius, ya, dan menganggapnya sebagai dosa di hadapan Allah. Nah, ada orang menganggap bahwa
kemarahan itu bukan sesuatu yang sangat serius karena mereka menganggap itu hanya suatu perasaan saja, dan menurut dia perasaan hanya hal-hal yang terjadi pada diri kita, dan perasaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang berada di dalam hidup kita, bukan sesuatu yang berada di dalam tingkah laku kita, sehingga kita tidak bertanggung jawab atas perasaan itu, katanya. Tetapi kalau kita melihat dengan baik-baik, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa banyak dosa itu sebenarnya muncul dari perasaan kita juga, ya. Dan dengan sangat jelas dikatakan tadi bahwa marah tidak akan menghasilkan kebenaran Allah. Baik, bagaimana caranya kita dapat mengatasi akan kemarahan itu, ya? Bagaimana supaya kita tidak marah di dalam hidup kita? Nah, kembali kita melihat ayat yang tadi kita baca, dikatakan hendaklah ya kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu penting sekali. Ini adalah resep yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada 2 resep di sini. Yang pertama adalah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, apalagi mendengarkan Tuhan. Ya, meminta hikmat Tuhan seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat-ayat sebelum Yakobus katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita kalau kurang hikmat kita meminta hikmat daripada Tuhan. Ya, seperti doa ini, ya, doa dari Reinhold Niebuhr ini, dia mengatakan, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, ya. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Jadi kita melihat di sini, ya, kita perlu datang kepada Tuhan, ya, meminta hikmat daripada Tuhan, ya, meminta ketenangan hati, ya. Kalau kita memang situasi tidak dapat kita ubah, ya, kita tidak dapat mengubah orang lain. Ya, kalau orang lain mau melakukan sesuatu terhadap kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa terhadap dia. Jadi kita hanya bisa menerima, ya. Jadi untuk dapat menerima tanpa meluapkan kemarahan kita, kita seperti doa ini, ya, kita minta Tuhan supaya memberikan kepada kita hati yang tenang, ya, suatu keberanian di dalam hati kita, ya, suatu ketenangan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita. Dengan teduh kita menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Nah, memang ini tidak gampang, saudara sekalian, ya. Kalau kita menghadapi situasi yang tidak dapat ubah, kalau kita menghadapi orang yang tidak dapat kita ubah, ya, itu sesuatu yang tidak gampang diterima. Itulah sebabnya kita perlu kuasa Allah, pertolongan Allah, kehadiran Allah untuk menolong kita tenang. Yang kedua, kalau sesuatu dapat kita ubah, kita minta kekuatan Tuhan, keberanian daripada Tuhan, supaya kita boleh melangkah, ya. Nah, khususnya mengubah diri kita terlebih dahulu, ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kadang-kadang kita sulit untuk membedakan sehingga kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan, ya, untuk meminta Tuhan, ya, dengan firman-Nya menolong kita. Jadi kita harus cepat mendengar firman Tuhan, cepat mendengarkan akan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kemarahan dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kita kembali melihat di sini dikatakan kita harus cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ini adalah komunikasi.
Ternyata komunikasi juga merupakan unsur yang sangat penting di dalam mengatasi kemarahan. Ya, jadi komunikasi itu mencakup dua hal, yaitu mendengar dan berbicara. Nah, jika apa yang Tuhan berikan kepada kita ini kita lakukan dengan baik, nah, kita tidak akan salah paham. Ya, kita tidak akan emosi yang akhirnya menimbulkan kemarahan. Ya, jadi ini adalah obat atau resep daripada Tuhan supaya kita melakukannya. Ya, tetapi sayangnya manusia kadang-kadang cepat berkata-kata, tetapi lambat mendengar. Ya, itu yang menjadi sesuatu yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kembali seperti yang di dalam permulaan kita katakan, itu berhubungan dengan bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang orang lain. Ya, kalau kita terlalu memusatkan diri pada diri kita sendiri, maka kita sulit untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan di sini. Ya, tetapi kalau kita mau ya mengutamakan orang lain, seperti yang dikatakan Paulus, kita memandang orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri, maka kita dapat melakukan ini dengan baik. Ya, nah, sebenarnya mendengar adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi kita pada waktu mendengar orang lain, kita tidak hanya mendengar untuk mendengar, tetapi kita memberikan perhatian. Ya, kita berusaha untuk mengerti. Ini adalah komunikasi yang sangat penting. Kadang-kadang kita tidak mencoba untuk mengerti orang lain. Pada waktu orang lain mau berbicara, kita sudah berpikir bagaimana menjawab. Ya, bukan mencoba untuk mengerti. Sedang kita malah ya mencoba untuk menyampaikan. Ya, itu adalah masalah yang seringkali kita hadapi kalau kita hidup berpusat kepada diri kita sendiri. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat ke-10 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ya, jadi kita di sini dikatakan kita mendengar bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga bersedia menerima perkataan orang lain. Kalau kita menerima perkataan Tuhan, mengerti dan menerima perkataan Tuhan, kita akan diberi hidup. Ya, kalau kita menerima dan mengerti, mendengarkan, mengerti penjelasan orang lain, kita akan tidak cepat marah. Kita akan mengerti orang tersebut dan kita akan mendapatkan juga sebenarnya hidup juga ya hubungan yang indah dengan orang lain. Jadi pada waktu kita sedang berkomunikasi dengan orang lain ya, kalau kita mau berusaha mendengar, itu adalah sesuatu yang sangat indah ya, sangat baik ya, untuk menolong kita membangun hubungan yang baik dan juga untuk menolong kita lebih mengerti orang lain. Mendengar, seorang menjelaskan begini, katanya mendengar berarti kita benar-benar ingin tahu apa yang dia pikirkan dan bagaimana perasaan dia. Ya, jadi kita benar-benar ingin berniat baik untuk mengetahui ya apa yang sedang terjadi di dalam diri orang tersebut, dan kita ingin mengetahui mengapa dia berkata demikian atau mengapa dia melakukan demikian. Ya, jadi mendengar berarti kita memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan bagaimana cara dia memandang suatu dari sudut pandang yang berbeda dengan kita.
ya. Nah, tadinya mungkin kita sudah ada bayangan, kita sudah ada pengertian, tetapi mungkin dengan mendengar itu akan menolong kita untuk memperkaya pandangan kita. Sehingga dengan mengerti orang lain itu akan menimbulkan rasa simpati dan empati terhadap orang lain yang nantinya juga akan menimbulkan yang tadi dikatakan saling mengasihi dan saling mengampuni seorang dengan yang lain. Yaitu dimulai dengan mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali kita tidak dapat saling menerima, tidak dapat saling mengasihi juga karena kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak mengenal ya saudara-saudara kita yang seharusnya kita kasihi. Jadi kita mendengar itu sebenarnya adalah membuka hati kita ya. Dan kan pada waktu seseorang membuka hatinya, ya, seorang penulis lain mengatakan dia sebenarnya sedang berada di dalam proses menenangkan kemarahannya. Ya. Jadi seorang yang mementingkan diri sendiri, dia itu berpusat kepada dirinya sendiri dan tidak membuka hati untuk mendengarkan orang lain, tidak membuka hati untuk mencoba mengerti orang lain. Ya, itu berpusat kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk membuka hati kita mendengar orang lain, sebenarnya membuka hati itu sendiri sudah merupakan satu proses untuk melupakan diri kita, untuk masuk ke dalam dunia orang lain, untuk mencoba menerima orang lain. Itu adalah suatu proses menghancurkan diri kita dan suatu proses untuk merangkul orang lain. Nah, ini adalah satu unsur yang sangat penting. Ya, itulah sebabnya Yakobus mengatakan kita harus cepat mendengar. Ya, jadi kita mendengar kepada semua orang ya. Nah, kadang-kadang orang tidak mau mendengar kembali mungkin karena dia terlalu memikirkan kepentingannya sendiri. Dia mungkin akan bertanya apakah mendengarkan orang lain akan merepotkan saya, apakah mendengarkan orang lain akan menyia-nyiakan waktu saya, apakah mendengarkan orang lain akan mempengaruhi emosi saya, mempengaruhi tidur saya, ya. Itu sesuatu yang bisa terjadi ya. Jadi orang tidak ingin diganggu sehingga dia sulit untuk memberikan perhatian untuk mendengarkan orang lain. Nah, itu adalah hal yang perlu kita latih sebenarnya di dalam pertumbuhan kerohanian kita ya. Nah, sering juga ada alasan kita lambat untuk mendengarkan karena kita ingin orang lain mendengarkan kita. Ya, itu yang selalu menjadi sesuatu halangan ya. Seolah-olah ada sesuatu yang ada di dalam diri saya yang ingin saya katakan ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa yang ada di dalam hati yang itu adalah yang terbaik ya. Ya, itu orang lain harus mendengarkan saya. Akibatnya kita tidak mendengarkan orang lain. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh mau meluangkan waktunya untuk benar-benar mendengarkan, mempertimbangkan, untuk melihat orang lain dengan netral, dengan baik, ya itu sangat membangun dirinya sendiri, sangat memberkati dirinya sendiri, sangat menenangkan hatinya sendiri, menenangkan emosinya sendiri, dan membuat dia menjadi seorang yang indah baik di mata Tuhan ataupun di mata sesamanya. Ya, jadi kita perlu sebenarnya belajar ya bagaimana untuk cepat-cepat mendengar ya. Ya, mendengar itu sesuatu pelajaran yang tidak gampang. Saudara boleh coba ya. Mendengar adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak gampang ya. Karena manusia kadang-kadang ada yang tidak sabar dan sebagainya sehingga kita sulit bukan karena rumit
atau karena membutuhkan keterampilan yang khususnya, ya, sulit karena membutuhkan kerendahan hati dan hati yang penuh cinta kasih, hati yang mau sungguh-sungguh diberikan kepada orang lain. Nah, seandainya kita tidak mempunyainya, ya kita mungkin akan sulit, ya. Saya membaca sebuah artikel, dia mengatakan untuk mengatasi kemarahan, untuk belajar mendengar orang lain, kita boleh mencoba di dalam keluarga kita ataupun mencoba dengan teman kita. Kita membahas sebuah topik yang peka, yang kalau kita menyinggung topik itu kita akan marah atau emosi, ya. Nah, kita coba membahas topik itu dengan hanya mendengar, katanya. Kemudian kalau mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, kita tidak perlu menunjukkan ketidaksetujuan kita tidak perlu berargumentasi, ya. Kalau ada aspek-aspek yang bagus yang kita setujui, kita perbesar aspek itu, lalu kita bahas aspek itu, maka kita akan melihat hubungan kita dengan orang tersebut akan teratasi dengan baik, katanya, ya. Jadi kita boleh coba, ya, boleh coba. Jadi di dalam komunikasi, ya, memang kadang-kadang kita terlalu berfokus kepada sesuatu yang kita sama-sama tidak setuju, sehingga terjadi perdebatan, terjadi emosi, ya. Nah, kalau seandainya kita coba tidak berfokus kepada sesuatu yang kita tidak setuju, tetapi fokus kepada sesuatu yang kita setujui, ya. Dalam suatu pembicaraan pasti ada sesuatu yang kita setujui, ada sesuatu yang tidak kita setujui. Kita coba fokus dulu ke sini, ya. Nah, dengan pelan-pelan kita akan buang apa yang sebenarnya kita anggap bagus, ya orang lain tidak anggap bagus, ya. Karena kalau kita berfokus sama-sama dengan sesuatu yang kita setujui, yang baik, yang kita perbesar, nah kita akan melihat komunikasi kita akan menjadi sangat indah, ya. Ya, mungkin ini ada satu usul yang sangat baik. Baik, kita kembali melihat di sini dikatakan, ya, kita cepat mendengar, lambat berbicara, ya, di dalam lambat berbicara. Ya, jadi di dalam Amsal juga dikatakan orang yang pandai berdiam diri, ya. Di dalam NIV diterjemahkan but the one who has understanding holds their tongue, ya. Jadi seorang yang bijak, yang berakal budi, dia menahan lidahnya, ya. Nah, di dalam ya, jadi kita perlu untuk belajar bagaimana kita menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kalau kita menahan diri untuk tidak mengucapkan sesuatu, ya mungkin kita akan memperkaya pengertian kita, ya itu akan sangat membantu. Di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-20 dikatakan, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Ya. Lalu di dalam pasal 10 ayat ke-19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lalu di dalam pasal yang ke-12 dan ke-18 juga dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, jadi kita melihat di sini, walaupun Yakobus mengatakan kita lambat untuk berbicara, tetapi janganlah jadikan lambat untuk berbicara itu sebagai alasan kita tidak mau berbicara. Ya, itu juga tidak baik. Ya, jadi lambat berbicara tidak berarti kita tidak mau membuka mulut, ya. Kadang-kadang kita perlu berbicara sesuatu pada saat kita diperlukan, ya. Kita bersikap dengan baik membicarakan, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18 ini, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kalau Tuhan mau memakai lidah kita untuk membawa kesembuhan,
Tuhan memakai lidah kita seperti obat untuk menyembuhkan orang yang terluka, untuk menguatkan orang yang lemah, untuk memberikan dorongan kepada orang yang putus asa, ya. Jadi kita pakai lidah kita dengan benar, ya. Jangan biarkan terlalu banyak orang yang berbicara hal-hal yang seperti dikatakan di sini seperti tikaman pedang, tetapi kita minta Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita agar supaya lidah kita sungguh-sungguh merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan di dalam diri orang lain, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang indah bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-11, ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Indah sekali, saudara sekalian. Nah, sebagai kesimpulan, kita melihat Tuhan Yesus mati karena dosa kita, termasuk membayar dosa kemarahan kita di masa lalu, supaya melalui kematiannya dia juga mencegah kita untuk hidup di dalam dosa kemarahan di masa yang akan datang. Jadi kita, ya, kalau mempunyai kesulitan mengatasi masalah kemarahan, di satu sisi kita jangan menyangkalnya, jangan merasionalisasikannya, ya. Tetapi kita harus meminta Tuhan menolong kita, ya. Jadi di lain sisi kita juga jangan putus asa dan jangan hidup di dalam rasa bersalah, ya. Tidak, ya. Kita perlu datang kepada Tuhan, Dia yang akan mengubah hati kita, Dia akan memberikan kerendahan hati kepada kita, Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita, Dia akan menguatkan kita untuk menerapkan firman-Nya, cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, ya. Nah, firman Tuhan ini akan sangat menolong kalau kita mau datang kepada Dia meminta kekuatannya, ya. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang dapat mengubah hidup kita menjadi berkat, sehingga kita setiap perkataan kita, langkah hidup kita seperti obat yang membawa kesembuhan bagi orang lain. Baik, saya rasa malam ini sampai di sini. Baiklah, kalau begitu kita masuk dalam doa, ya. Tuhan, kami kembali bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau tidak ingin kami hidup dikuasai, diperbudak oleh sifat keegoisan dan emosi kami sendiri, sehingga kami hidup berlawan arah dengan pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur melalui Yakobus, Engkau menasihati kami untuk belajar cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kami sadar bahwa kami sebagai manusia, kami sangat terbatas. Tetapi biarlah Tuhan yang menopang kami. Dan seperti ilustrasi tadi, kalau ada paku yang pernah kami pakukan di dalam hati orang lain, kami mohon Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Ampuni segala kesalahan kami dan tolonglah kami supaya hidup untuk melaksanakan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.